Pemerintah sudah menetapkan kasus wabah difteri sebagai kejadian luar biasa. Di Jawa Barat sendiri, Kabupaten Purwakarta menjadi daerah dengan jumlah kasus difteri tertinggi. Tercatat ada 27 kasus difteri di Purwakarta sepanjang tahun 2017. Dua orang pasien difteri hingga saat ini masih dirawat secara intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta pada Rabu siang. Kedua pasien adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun dengan gejala demam, sakit tenggorokan, dan terdapat pembengkakan kelenjar pada leher. Berdasarkan catatan pengelola rumah sakit, hingga Desember tahun 2017, sebanyak 22 kasus difteri ditangani oleh RSUD Bayu Asih. Satu orang pasien diantaranya meninggal dunia. Kabupaten Purwakarta sendiri mencatatkan angka tertinggi untuk kasus difteri. Sejak awal tahun 2017 hingga 6 Desember 2017, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencatat ada 27 kasus difteri di Purwakarta dari 123 kasus di Jawa Barat. Nah, kita telah melihat beberapa kasus difteri yang terjadi di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit difteri tersebar di seluruh dunia. Pada tahun 2014, tercatat sebanyak 7.347 kasus dan 7.217 kasus diantaranya berasal dari negara-negara anggota WHO Southeast Asian Region atau SEAR. Jumlah kasus difteri di Indonesia dilaporkan sebanyak 775 kasus pada tahun 2013 atau sekitar 19% dari total kasus SEAR, dan menurun pada tahun 2014 menjadi 430 kasus atau sekitar 6% dari total kasus SEAR. Jumlah kasus difteri di Indonesia sedikit meningkat pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu 529 kasus difteri pada tahun 2015 meningkat menjadi 591 kasus difteri pada tahun 2016. Demikian pula jumlah kabupaten atau kota yang terdampak kasus difteri pada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah kabupaten atau kota pada tahun 2015. Tahun 2015, sebanyak 89 kabupaten atau kota yang terdampak kasus difteri, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 100 kabupaten atau kota yang terkena dampak kasus difteri. Maka dari itu, kita perlu mengetahui apa itu difteri dan bagaimana cara menanggulangi penyakit difteri. Difteri adalah penyakit menular yang akut yang disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Nama penyakit ini berasal dari diptera yang diambil dari bahasa Yunani yang artinya kulit bersembunyi. Penyakit ini dijelaskan pada abad ke-5 Masehi oleh Hippocrates dan dijelaskan di abad ke-6 Masehi oleh Aetius. Bakteri pertama kali diamati di membran difteri oleh Klebs pada tahun 1883 dan dibudidayakan oleh Loeffler pada tahun 1884. Nama difteri sendiri disahkan atau diresmikan oleh seorang dokter Prancis yang bernama Pierre Bretonneau dari tahun 1778 sampai 1862. Corynebacterium diphtheriae adalah jenis bakteri aerobik, di mana bakteri ini membutuhkan oksigen dalam pertumbuhan hidupnya. Corynebacterium diphtheriae juga berbentuk basil. Bakteri ini juga jenis bakteri gram positif, di mana bakteri gram positif sensitif terhadap antibiotik seperti penisilin. Bakteri Corynebacterium diphtheriae menginfeksi korban dengan menghasilkan metabolit berupa toksin. Produksi toksin terjadi hanya bila kuman tersebut mengalami lisogenisasi oleh bakteriofag yang mengandung informasi genetik toksin. Hanya galur toksinogenik yang dapat menyebabkan penyakit berat. Ditemukan 3 galur bakteri
yaitu Gravis intermedius dan mitis, dan semuanya dapat memproduksi toksin. Tipe Gravis adalah tipe yang paling virulen. Virulen adalah nama lain untuk bakteri yang dapat menyebabkan penyakit dan mampu menyerang jaringan tubuh sehingga menyebabkan penyakit parah. Penyebaran bakteri ini dapat terjadi dengan mudah, terutama bagi orang yang tidak mendapatkan vaksin difteri. Penyebarannya seperti terhirup percikan ludah penderita di udara saat penderita bersin atau batuk, dan barang-barang yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Bakteri difteri akan menghasilkan racun yang akan membunuh sel-sel sehat dalam tenggorokan, sehingga akhirnya menjadi sel mati. Sel-sel yang mati inilah yang akan membentuk membran atau lapis tipis yang disebut pseudomembran yang berwarna abu-abu pada tenggorokan. Satu molekul racun eksotoksin yang dihasilkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae mampu membunuh satu sel sehat manusia, dan satu bakteri difteri mampu menghasilkan 5.000 molekul tersebut setiap jam, sehingga bakteri ini akan cepat menyerang si penderita, dan dalam hitungan hari dalam tenggorokan si penderita akan muncul pseudomembran. Penyakit difteri biasa menyerang anak-anak, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bila orang dewasa akan terjangkit penyakit ini. Gejala yang dialami si penderita bila terkena penyakit difteri, baik anak-anak maupun orang dewasa, adalah sama. Dan berikut adalah gejalanya. Yang pertama, demam tinggi. Penderita akan mengalami demam tinggi dengan suhu lebih kurang 38 derajat Celcius. Yang kedua, nyeri telan. Penderita akan mengalami nyeri telan atau susah untuk menelan sesuatu. Pada saat ini, bakteri mulai mengeluarkan toksin pada lokasi utama, yaitu nasofaring atau daerah tenggorokan, sehingga terjadi infeksi dan menyebabkan sulit untuk menelan sesuatu. Yang ketiga, pusing. Kemungkinan penderita akan merasa pusing karena saluran pernapasan mulai menyempit akibat infeksi yang diakibatkan bakteri tersebut, sehingga pasokan oksigen ke otak akan berkurang, dan itu akan mengakibatkan pusing. Yang keempat, tampak selaput berwarna putih keabu-abuan pada hidung atau tenggorokan. Dan jika sudah tampak selaput berwarna putih keabu-abuan, maka leher penderita akan menjadi bengkak, karena pada saat itu dinding tenggorokan akan membengkak dan mengakibatkan leher jadi bengkak. Dan berikut merupakan gambar tenggorokan yang terkena penyakit difteri. Untuk mengatasi penyakit difteri ini, perlu diberikan antitoksin difteri, sehingga tubuh si penderita dapat kebal terhadap toksin yang dikeluarkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Penemu antitoksin serta pengembang serum difteri adalah Emil Adolf von Behring. Beliau adalah seorang dokter dan ahli fisiologi Jerman. Behring dilahirkan di Hanshof, Eylau. Dia mengenyam ilmu kedokteran di Army Medical College di Berlin, Jerman. Setelah itu, dia menjadi dokter militer dan kemudian menjadi profesor pada Universitas Marburg. Penemuannya terhadap antitoksin dan terapi serum difteri membuatnya mendapat penghargaan Nobel dalam fisiologi untuk pertama kalinya pada tahun 1901. Antitoksin difteri yang dipakai pada saat ini yaitu ADS atau antidifteri serum, adalah obat penetral toksin atau racun
berbahaya yang dihasilkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae, penyebab penyakit difteri. Mengingat racun difteri sangat berbahaya, maka pemberian ADS harus segera dilakukan ketika dokter sudah menduga atau menegakkan diagnosis penyakit tersebut. Namun, di sisi lain, tidak semua orang cocok menggunakannya. Ada beberapa orang yang sensitif atau alergi terhadapnya. Apabila orang-orang ini diberikan, maka bisa menimbulkan reaksi alergi anafilaksis yang juga dapat mengancam nyawa. Oleh sebab itu, pasien harus menjalani uji hipersensitivitas atau uji alergi sebelum menggunakannya. Pemberian antitoksin difteri tergolong sebagai imunisasi pasif. Artinya, tubuh hanya menerima zat kekebalan tersebut untuk melawan langsung toksin difteri. Berbeda dengan imunisasi aktif, di mana tubuh dirangsang untuk menghasilkan sendiri zat kekebalan yang diinginkan. Satu fakta yang harus Anda tahu, bahwa antitoksin difteri diproduksi dari serum darah kuda yang sudah diimunisasi difteri sebelumnya. Karena berasal dari kuda, maka wajar saja ada risiko reaksi penolakan atau hipersensitivitas setelah penyuntikan pada tubuh manusia, meskipun tidak semua orang mengalaminya. Itulah mengapa pemberian harus sangat hati-hati oleh tenaga profesional yang dilengkapi dengan fasilitas resusitasi memadai untuk mencegah masalah serius akibat reaksi yang parah. Pada saat ini, penyakit difteri mulai berkurang karena telah ditemukannya antitoksin difteri dan juga imunisasi DPT bagi balita. Tetapi di Indonesia, penyakit ini kembali booming dan menyerang para balita. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh ketidaksediaannya orang tua memberikan imunisasi DPT. Imunisasi DPT adalah singkatan dari difteri, pertusis, dan tetanus. Dan seperti yang kita ketahui, imunisasi DPT seharusnya adalah hal yang diwajibkan diberikan kepada balita saat masa pertumbuhannya. Pada saat pemberian imunisasi DPT pada anak-anak atau balita, diberikan sebanyak 5 kali sejak anak berusia 2 bulan hingga 6 tahun. 3 pemberian pertama pada usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Pemberian yang keempat adalah pada usia 18 sampai 24 bulan. Dan pemberian yang terakhir pada usia 5 tahun. Dosis yang diberikan yakni 1 kali suntikan setiap jadwal imunisasi. Setelahnya, dianjurkan untuk melakukan booster TD atau imunisasi ulang tetanus difteri tiap 10 tahun. Jadi, kesimpulannya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Segera berikan imunisasi DPT kepada anak Anda dan hindari kontak fisik terhadap orang yang telah terjangkit penyakit difteri. Nama saya Guru Christopher Simatupang, NIM 31S1 6023 dari Prodi Teknik Bioproses 2016.